Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas KWU kami, yang mana kami mendapatkan topik bagaimana cara teknik membangun jaringan bisnis. Nah, untuk anggota kelompok kami, yang pertama ada Aniati, kemudian ada Gusnela Putri, ada Monica Virginia, dan saya Yila Maleni. Nah, pembahasan pertama nanti yang akan saya jelaskan sendiri, kemudian dilanjutkan oleh Nela, kemudian Monik, dan Aniati. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang strategi untuk membangun jaringan bisnis itu sendiri. Nah, setiap usaha bisnis, agar bisnisnya terus sukses dan berkembang untuk tahan lama, maka diperlukanlah kerjasama atau bermitra dengan perusahaan lain agar perusahaan kita terus maju dan berkembang. Nah, bagaimana caranya untuk membangun jaringan bisnis itu? Yang pertama, bangunlah impian. Kalau jika seandainya kita berkelompok, maka bangunlah impian tim kita. Kemudian jika pribadi, bangunlah impian tim kita. Di sini mirip seperti mimpi, yang mana kita pasti ingin mewujudkan mimpi kita itu agar berhasil. Kemudian yang kedua, menduplikasikan jaringan bisnis ini. Anda tentunya menginginkan bisnis berkembang dengan baik, kan? Nah, untuk itu menduplikasikan jaringan bisnis ini mirip seperti kebanyakan contohnya seperti MLM atau bisnis online yang sudah banyak dipakai atau dipraktekkan pada zaman sekarang ini. Kemudian yang ketiga, jadilah pembelajar yang inovatif. Pembelajar yang inovatif di sini, selain kita belajar dari dunia pendidikan atau di bangku kuliah seperti yang telah kita pelajari sekarang, seperti yang telah kita pelajari, kita juga bisa belajar dari banyak sarana atau prasarana yang tersedia, seperti misalnya ada les privat atau ada dipakai melalui jaringan internet atau gadget yang sudah modern sekarang ini. Di sana kita juga bisa melakukan pembelajaran. Nah, di sana juga kita bisa untuk mengembangkan bisnis kita agar berkembang lebih baik. Selanjutnya, jadilah pelaku usaha yang berguna. Di sini agar usaha kita berkembang, kita juga bisa melihat apakah kegunaan dari usaha kita itu secara meluas atau menyempit. Seandainya kegunaan usaha kita seandainya luas, maka peluang untuk berkembangnya juga banyak. Kemudian kalau jika hanya dalam lingkup kecil, berarti otomatis bisa juga berkembangnya itu lama. Kemudian ceritakan kisah sukses kita itu kepada orang lain. Gunanya di sini yaitu untuk motivasi untuk orang lain agar ia juga termotivasi untuk sukses. Sekianlah materi yang dapat saya sampaikan. Pembahasan selanjutnya yang akan diajukan oleh Gusnela Putri. Baiklah, pembahasan selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu tentang bagaimana cara atau jitu terbaik untuk memperluas jaringan bisnis. Nah, memiliki jaringan bisnis yang cukup luas tentunya akan memudahkan Anda dalam menjalankan usaha. Banyak yang bisa Anda dapatkan dari jaringan bisnis yang Anda miliki, mulai dari peluang kerjasama di bidang permodalan, memudahkan Anda dalam pemasaran bisnis, serta tidak menutup kemungkinan bahwa beberapa kendala yang selama ini Anda hadapi dalam menjalankan usaha dapat terselesaikan dengan bantuan jaringan bisnis yang Anda bangun dengan baik. Nah, bagaimana sih caranya memperluas jaringan bisnis itu? Tentunya Anda juga bertanya-tanya dan teman-teman rekan-rekan lainnya. Nah, untuk membantu Anda yang sedang bingung mencari peluang baru untuk memperluas jaringan bisnis, berikut ini kami informasikan beberapa cara jitu memperluas jaringan bisnis yang bisa Anda jalankan. Yang pertama, mulailah dengan memperbanyak kenalan Anda. Nah, banyak usaha yang berhasil membangun jaringan bisnis cukup kuat, berawal dari sebuah
berawal dari sebuah kenalan. Nah, jadi perkenalan yang berujung menjadi rekan bisnis yang solid. Karena itu, jangan sungkan untuk memperbanyak kenalan dan membuka jaringan baru untuk mengembangkan bisnis yang sedang Anda jalankan. Yang kedua, jangan pernah lupakan kartu nama Anda. Keberadaan kartu nama menjadi senjata utama Anda dalam memperluas jaringan bisnis. Ketika Anda bertemu dengan rekan bisnis yang baru, jangan pernah lupa memberikan kartu nama Anda kepada mereka. Meskipun ini termasuk tindakan kecil, namun dampak yang diperoleh sangatlah besar. Karena jika Anda memberikan kartu nama Anda, otomatis orang-orang lain akan tahu identitas Anda dan kemana Anda harus bisa dihubungi. Nah, yang ketiga, cobalah untuk bergabung dengan forum atau komunitas pengusaha yang ada di kota Anda. Nah, cara ini cukup efektif untuk membantu Anda membangun jaringan bisnis baru, karena forum tersebut akan memberikan peluang bagi Anda untuk mengenal banyak pengusaha yang memiliki beragam jenis usaha. Dan siapa tahu, salah satu dari mereka bisa menjadi partner atau rekan bisnis yang cukup potensial untuk Anda. Yang keempat, lakukan beberapa kegiatan untuk memperkenalkan bisnis Anda ke masyarakat luas. Nah, misalkan saja dengan mengikuti berbagai kegiatan pameran atau mempromosikannya melalui media massa, atau sesekali adakan pelatihan bisnis maupun seminar yang dibutuhkan masyarakat umum maupun pelaku bisnis lainnya. Nah, seperti yang Anda ketahui sendiri, banyak cara-cara orang-orang dalam mengembangkan bisnisnya, yaitu seperti secara online sekarang ini. Nah, yang kelima, membangun hubungan baik dengan semua relasi. Nah, jaringan bisnis yang kuat dan akan terwujud dari hubungan baik yang Anda bangun. Oleh sebab itu, jaga hubungan Anda dengan semua rekan Anda. Nah, dan pastikan bahwa kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan, agar hubungan yang terbangun semakin solid untuk menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan. Nah, yang keenam, setelah mengetahui beberapa cara jitu itu untuk memperluas jaringan, kini saatnya Anda mulai beraksi dan membuka berbagai peluang untuk membangun jaringan baru. Nah, semoga apa yang telah saya jelaskan tadi dapat bermanfaat bagi Anda untuk membangun jaringan baru dan memperluas jaringan bisnis Anda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Monica. Kepada Monica dipersilakan. Melanjutkan pembahasan selanjutnya mengenai kunci membangun jaringan bisnis. Sebagus apapun peluang usaha, tanpa adanya keberanian, maka keberhasilan bisnis hanya sekedar impian belaka. Keberanian adalah modal utama dalam berbisnis. Sebab keberanian akan memudahkan para pebisnis bisa menjaring macam-macam partner untuk menumbuhkan usaha yang digelutinya. Seseorang tidak akan bisa membangun bisnis dengan pesat jika Anda tidak bisa mengatasi rasa takut dalam menjalin partner. Ini adalah beberapa tips dalam hubungannya menjaring partner bisnis. Yang pertama yaitu pilih partner yang menguntungkan. Partner yang menguntungkan bisnis Anda adalah bekal utama agar bisnis Anda bisa tumbuh dengan pesat. Tapi Anda tidak bisa memilih partner bisnis yang asal-asalan. Anda harus selektif dalam memilih partner bisnis. Banyak partner bisnis yang menawarkan keuntungan yang besar pada Anda, tetapi dalam kenyataannya mereka hanya memanfaatkan Anda. Jika Anda sudah menemukan partner yang bisa dipercaya dan memberikan keuntungan pada Anda, maka hal itu akan menjadi keuntungan pada Anda dan Anda pun harus bisa membangun kepercayaan pada partner bisnis Anda. Yang kedua adalah membangun relasi bisnis. Untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan bisnis yang cepat, Anda tidak bisa bekerja sendiri. Anda harus membangun relasi bisnis yang seluas-luasnya. Pilih relasi dari orang yang terdekat Anda, dari keluarga, teman, dan kenal-kenalan Anda. Anda tidak perlu memilih apakah mereka bisa bekerja sama dengan atau tidak. Mereka semua adalah prospek bisnis yang menguntungkan untuk perkembangan bisnis Anda. Anda harus bisa meyakinkan mereka bahwa prospek bisnis yang Anda tawarkan memberi keuntungan pada mereka. Mungkin Anda tipe orang yang selektif, dan Anda ingin relasi Anda seperti Anda. Cara ini memang memberikan keuntungan pada Anda. Tetapi Anda juga harus mengerti bahwa pada saatnya Anda tentu menemukan orang yang Anda inginkan melalui mereka. Selain itu, belum tentu mereka seperti yang Anda sangka. Yang ketiga yaitu membangun komunikasi yang baik.
Membangun komunikasi yang baik dengan relasi merupakan syarat utama agar bisnis Anda sukses. Anda harus melakukannya secara intens terhadap relasi bisnis Anda. Saat ini tidak ada batasan dalam menjalin hubungan. Anda bisa terkoneksi walaupun jarak Anda sangat jauh. Hal ini memungkinkan Anda memiliki mitra jauh di luar kota Anda. Jaring sosial seperti Facebook, Twitter, BBM, WhatsApp, dan lain-lain memberikan kemudahan pada Anda untuk berhubungan dengan siapa saja. Tips yang keempat, yaitu kerjasama dan tidak mementingkan diri sendiri. Bekerja sama adalah hal yang paling urgen yang paling dilakukan. Anda tidak bisa berpangku tangan bila partner dan relasi bisnis Anda memiliki kesulitan. Sewaktu-waktu Anda harus bisa meluangkan waktu Anda untuk membantu jika mereka memiliki kesulitan dalam usahanya, demikian pula sebaliknya. Kerjasama ini harus terjalin harmonis, satu sama lain tidak ada yang dirugikan. Anda memang mencari keuntungan dalam berbisnis, tapi hal itu tidak boleh dijadikan dasar. Saat-saat tertentu Anda harus bersikap relawan. Membantu partner dan relasi Anda dengan sukarela harus bisa Anda lakukan. Pada saatnya Anda tentu menemukan bantuan mereka. Jika Anda bisa membantu mereka dengan sukarela, maka saat Anda memerlukan bantuan mereka dengan sendirinya, tidak membiarkan Anda menyelesaikannya sendiri. Tips yang kelima, Anda harus membayar untuk keberhasilan Anda. Tetap semangat dan tidak mengenal menyerah adalah hal yang paling penting. Permasalahan yang Anda dihadapi untuk mencapai keberhasilan, jangan jadikan sebagai halangan maupun rintangan, tetapi jadikan sebagai pintu untuk mencapai kesuksesan. Jika Anda bisa mengatasi masalah Anda, maka pintu keberhasilan akan terbuka dengan sendirinya. Yang paling utama dalam setiap bisnis adalah menjalin relasi yang luas. Anda harus bisa membuka setiap peluang. Jika Anda bisa melakukan hal yang besar, maka Anda akan mendapatkan hal yang jauh lebih besar. Biasanya seseorang dalam zona nyaman akan sulit untuk melihat peluang. Jika Anda mendapatkan diri Anda seperti itu, jangan harap Anda bisa mengembangkan bisnis Anda lebih jauh lagi. Teruslah bergerak, jangan pernah berhenti, jauhilah zona nyaman, sebab jika tidak Anda bisa tertidur dan tidak bisa bangun lagi. Jika Anda adalah seorang pebisnis tulen, maka hal-hal tersebut sangat mudah Anda lakukan. Tetapi Anda ragu-ragu, tidak ada salahnya untuk mencoba. Nah, sekian dari pembahasan saya. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Aniati. Baiklah, terima kasih kepada rekan-rekan saya sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan kami. Di sini dikatakan bahwasannya dalam ketika kita ingin membangun jaringan bisnis, kita membangun usaha yang sukses itu membutuhkan banyak waktu dan motivasi untuk berkembang, sehingga baik bagi Anda untuk memiliki jaringan dengan teman, rekan, untuk memberikan energi yang positif yang membuat Anda semakin giat dalam menjalankan usaha Anda. Di sini saya akan sampaikan ada 5 keuntungan lain dalam membangun jaringan dan relasi dalam bisnis. Yang pertama di sini yaitu menambah koneksi dan relasi. Keuntungan terbesar dalam memiliki relasi yang luas adalah bertambahnya koneksi Anda dalam menjalankan dunia usaha. Dengan mengenal Anda, orang akan menaruh kepercayaan lebih kepada Anda. Anda juga memberikan masukan kepada orang yang membutuhkan sesuatu dari bidang Anda, seperti apabila Anda menjual sepatu olahraga, Anda akan dapat menyarankan kepada relasi Anda yang ingin membeli sepatu untuk bermain basket tentang sepatu olahraga yang mana yang cocok untuk mereka. Selanjutnya, yang kedua itu memecahkan persoalan yang sama. Di sini Anda akan menemukan orang yang menghadapi persoalan dalam dunia usaha yang hampir sama dengan apa yang sedang Anda alami. Mereka dapat mengatasi masalah tersebut dan Anda dapat mengambil contoh bagaimana mereka menyikapi masalah tersebut dan menerapkannya dalam usaha Anda sendiri. Selanjutnya, kesempatan yang tidak pernah terfikirkan sebelumnya. Dengan mengenal banyak pribadi lain, pikiran Anda akan menjadi lebih terbuka dan mengetahui akan ada kesempatan baru yang dapat Anda raih. Kenyataannya ketika Anda mengenal banyak orang, Anda tidak akan pernah tahu apakah Anda menolong orang tersebut di masa depan atau sebaliknya. Selanjutnya,
bukan hanya untuk meningkatkan penjualan. Kebanyakan orang salah dalam mengartikan relasi bisnis karena semua dikaitkan dengan penjualan. Pada kenyataannya, membangun relasi bisnis tidak semata-mata demi meningkatkan penjualan. Dengan bekerja sama dengan orang lain, Anda juga dapat meningkatkan pengetahuan yang dapat digunakan dalam mengembangkan usaha Anda. Selanjutnya di sini ada juga beberapa manfaat yang kita peroleh dalam membangun jaringan bisnis. Memiliki jaringan bisnis yang cukup luas tentunya akan memudahkan Anda dalam menjalankan usaha. Ada 3 manfaat. Yang pertama yaitu kerjasama di bidang permodalan. Yang kedua, memudahkan dalam pemasaran bisnis. Yang ketiga itu dapat memudahkan dalam menyelesaikan masalah. Baiklah, demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Iya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami yang mana tadi Ani sudah menjelaskan bagaimana manfaat dan keuntungan dari teknik membangun jaringan bisnis itu. Nela sudah menjelaskan cara-cara Jitu untuk membangun jaringan bisnis, dan kemudian Monica telah menjelaskan kunci membangun jaringan bisnis itu. Nah, dari penjelasan yang kami jelaskan tadi, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi semua, kemudian dapat termotivasi untuk membuka bisnis dan kemudian mengembangkannya lebih baik, dan semoga bisnisnya itu sukses. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan atau apa, bisa menghubungi kami sendiri. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.